Selamat datang kepada seluruh jemaat dan simpatisan di Kebaktian Streaming GKI Denpasar. Jika saudara memerlukan informasi kegiatan pelayanan GKI Denpasar, silakan menghubungi kantor sekretariat gereja di nomor telepon 0361 264 508, juga melalui website GKI Denpasar, atau lewat warta digital yang dikirim melalui WA. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mendaftarkan nama dan nomor WA-nya di link GKI Denpasar. Berikut warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kebaktian umum hari ini dilayani oleh Penatua Maureen Christine dengan tema Kasih Lintas Batas. Jadwal pelayanan konsultasi Pendeta Yoel Ang dikarenakan kondisi saat ini, maka bagi jemaat dan simpatisan yang ingin mendapatkan pelayanan pastoral dapat menghubungi Pendeta Yoel Ang secara online di nomor 0823 6644 6633. Terima kasih. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan kebaktian streaming dapat melalui 1. Memasukkan ke kotak persembahan di sekretariat gereja, transfer di rekening GKI Denpasar, dompet digital, scan barcode QRIS, bisa melalui OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Gerakan Kemanusiaan GKI Denpasar Tanggap COVID-19 masih terus melakukan kegiatan berbagi kasih. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi membantu ataupun yang membutuhkan bantuan, dapat menghubungi Majelis Bidang Kespel dengan Penatua Dapa Dedi Dokubani di nomor HP 081 86378 48 dan Penatua Niwayan Sudiani di nomor HP 081 23 965 0018. Tuhan memberkati. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara yang telah turut serta dalam kebaktian streaming GKI Denpasar. Selamat beribadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Indonesia, tanah air kita, memiliki begitu banyak keanekaragaman. Ada banyak suku, ada banyak budaya, ada banyak bahasa, dan ada banyak hal lainnya yang membuat kita begitu beragam. Namun saudaraku, seringkali apa yang beragam, apa yang berbeda, itu justru menjadi batas kita untuk berelasi dan mengasihi. Karena kita cenderung lebih mudah, kita cenderung lebih nyaman berkomunikasi dan berkomunitas dengan orang-orang yang satu suku dengan kita, atau orang-orang yang punya kesamaan dengan kita. Saudaraku, hari ini kita bukan hanya mau terus nyaman dan mudah mengasihi yang sama terus dengan kita, tapi justru melalui tema hari ini, kasih lintas batas, kita justru diajak untuk punya kasih yang lintas batas. Dan saudaraku, kasih lintas batas ini bukan hanya dilakukan di masa kini, tapi kasih yang lintas batas itu sudah dilakukan oleh Yesus ribuan tahun yang lalu dalam kehidupan dan pelayanannya. Oleh karena itu, kalau Yesus saja sudah kasih contoh, mari kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kasih kita bukan terbatas, tapi kasih kita tanpa batas dan lintas batas. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, terpadu umat penebus di dalam kasih-Nya. Bergandeng tanganlah erat apapun bangsamu, mengabdi Bapa yang kudus, tentulah kawanku. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia, cerminan kasih penebus umat-Nya yang esa. Saudaraku, mari kita bersatu dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Tuhan, di dalam Engkau kami dipertemukan. Kasih-Mu menjadi pandu kami untuk mengasihi pula orang-orang lain yang Kau tempatkan di sekitar kami. Namun Tuhan, seringkali kasih kami bukannya lintas batas, tetapi malah jadi terbatas. Ketika kami berhadapan dengan orang lain yang tidak sepaham dan berbeda dengan kami. Ketika kami berhadapan dengan orang lain yang menyebalkan dan melukai hati kami. Tuhan, kami mau mohon ampun karena praktek kasih kami masih sampai saat ini terbatas. Ampuni kami yang mengabdi pada Tuhan, tetapi abai terhadap sesama kami. Ampuni kami yang melipat tangan kami untuk berdoa kepada Tuhan, tetapi enggan untuk bergandengan tangan dengan sesama kami. Ampuni kami yang menerima Tuhan, tetapi menolak sesama kami yang terbatas dan berbeda, seperti kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Dan biarlah pengampunan Tuhan yang lagi-lagi mengingatkan kami akan kasih lintas batas, membuat kami bukan hanya kagum dan menerima kebaikan Tuhan, tapi kami juga mau terus berusaha mengampuni dan memperbaiki
diri kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam Kristus, kami berdoa, memohon pengampunan. Amin. Saudaraku, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 31 sampai ayat 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihan-Mu rukunlah aku dan Engkau. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita belajarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, terima kasih atas belas kasih-Mu yang mengampuni kami dan merengkuh kami kembali dalam cinta kasih-Mu. Hari ini kami mau mengisi energi kasih kami kembali
dengan belajar dari Sang Cinta Kasih melalui firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi bahan bakar bagi kami semua untuk terus punya kasih yang lintas batas terhadap orang-orang di sekitar kami. Ini doa kami di dalam Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa dan memohon pimpinan Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Berbunyi demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku yang terkasih, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah lagu yang mengungkapkan secara sederhana akan kasih seorang ibu. Judul lagu itu adalah Kasih Ibu kepada Beta. Saudara, dari judul lagu ini saja pastinya kita tahu lagu ini. Bagaimana lagunya? Kasih Ibu kepada Beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Saudaraku yang terkasih, lagu yang sederhana ini mengisyaratkan bahwa kasih ibu itu sepanjang masa. Dan bahkan saudara, kasih ibu sangat diharapkan bagai sang surya yang menyinari dan menghangatkan dunia. Dan betul saja saudaraku, ibu menjadi sosok yang sangat dibutuhkan oleh setiap anak sepanjang masa. Bahkan ketika kita sudah dewasa, atau bahkan ketika kita sudah jadi orang tua sekalipun, kita masih saja tetap membutuhkan dan merindukan sosok ibu kita. Oleh karena itu saudaraku, ibu punya peran yang sangat penting dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Ibu seorang yang penolong, yang cekatan. Ibu seorang tempat curhat yang sangat nyaman. Pemberi semangat tanpa henti. Pendoa yang ulung, penyabar yang hebat. Dan bahkan seorang ibu rela melakukan dan mengorbankan banyak hal demi anak yang ia kasihi. Saudaraku, hal ini bisa kita lihat ketika kita menjadi seorang ibu. Atau ketika kita melihat ada teman kita yang menjadi seorang ibu. Atau ketika kita mengingat kembali masa lalu kita bersama dengan ibu yang kita cintai.
Saudaraku, dari pengalaman, seorang ibu rela mengorbankan waktu santainya. Seorang ibu rela mengorbankan jam istirahatnya, jam makannya, bahkan kebahagiaannya untuk lebih mengutamakan dan memperhatikan anak-anaknya. Dan saudara, seorang ibu biasanya lebih sering menelpon anak-anaknya, apalagi anak-anaknya ada di tanah rantau. Pasti yang ditanya selalu hal-hal itu aja. Apa kabar? Sudah makan atau belum? Makan apa hari ini? Gimana kerja? Gimana kuliah? Butuh transfer kah? Wah, ini pertanyaan paling pamungkas dan pembawa sukacita buat bagi anak-anak rantau ketika ditelepon oleh ibunya. Saudaraku, begitulah sosok seorang ibu. Dan saudara, kasih ibu yang seringkali lintas batas pun dinyatakan dalam bacaan Injil hari ini. Tertulis ketika saat itu Yesus sedang menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Yesus cuma menyingkir, saudara. Tapi ketika dalam proses perjalanan Yesus itu datanglah seorang ibu. Dan diceritakan bahwa ibu ini adalah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Saudara, kalau melihat rujukan Lembaga Alkitab Indonesia, ada bacaan lain di Injil lain yang menceritakan kisah yang serupa, yaitu Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Dan ternyata mengungkapkan bahwa perempuan Kanaan ini adalah seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Saudara, dari identitas singkat ini kita tahu bahwa ternyata perempuan ini atau ibu ini bukanlah orang Yahudi. Dia tidak menyembah Allah Israel. Ia bukan keturunan bangsa pilihan Tuhan. Dia seorang Yunani, berkebangsaan lain dan pastinya menyembah Allah yang lain. Namun saudaraku, ketika ia tahu bahwa Yesus yang terkenal itu datang di daerahnya, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia mendatangi Yesus dan memohon belas kasihan yang tentu bukan untuk dirinya, tetapi untuk anak perempuannya yang saat itu sedang sakit atau sedang kerasukan setan. Saudaraku, ia katakan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudaraku, dari ungkapan apa yang disampaikan oleh perempuan Kanaan ini, apa yang ia lakukan menjadi wujud nyata kasih seorang ibu yang ikut menderita, ikut sakit ketika ia melihat anaknya sakit dan menderita. Oleh karena itu saudara, ia rela meninggalkan anaknya sejenak untuk mengejar Yesus, mengikuti Yesus, supaya dapat belas kasihan Yesus. Artinya supaya ia dapat kesembuhan buat anaknya. Bahkan bukan hanya itu saja. Ketika ia mengejar Yesus, saudara, ia nggak peduli bahwa ada kemungkinan ia menjadi cibiran banyak orang. Mengapa? Satu, dia perempuan. Dan perempuan pada masa itu biasanya di rumah, nggak kemana-mana. Kelas nomor sekian daripada laki-laki. Statusnya rendah. Dua, dia seorang Kanaan. Seorang Siro-Fenisia. Yang artinya bahwa dia non-Yahudi. Tapi seorang perempuan, seorang non-Yahudi yang malah datang dan mengikuti Yesus yang adalah orang asing. Yang adalah orang Yahudi. Bahkan ketika dia melakukan proses mengikuti Yesus itu saja, saudara, bacaan merekam. Para murid saja saat itu risih dan gelisah dengan kehadirannya dia. Mengapa? Karena para murid sampai datang dan meminta kepada sang guru, kepada Yesus, supaya menyuruh ibu itu pergi. Sebab ia mengikuti mereka dengan berteriak-teriak. Saudaraku, kalau ikut Yesus dan para murid dengan tenang-tenang aja, rasanya pasti gak apa-apa. Karena bacaan Injil sering kali mencatat bahwa Yesus dan para murid ini sering masuk desa atau masuk kota tertentu, lalu mereka diikuti oleh banyak orang. Tapi orang-orang yang ikut Yesus dan para murid ini bukan orang-orang yang berisik, tapi orang-orang yang tenang-tenang aja, ngikut aja. Nah tapi ini, saudara, bacaan mencatat bahwa hanya ada satu emak gitu ya. Emak doang satu,
Tapi dia ikut Yesus dan para murid sambil teriak-teriak. Dan saudara bisa bayangin gak kalau saudara lagi jalan, terus ada yang teriak-teriakin saudara dari belakang. Rasanya apa? Rasanya pasti mengganggu. Rasanya pasti gak nyaman. Itu ya. Apalagi saudara, apa yang dilakukan oleh ibu ini seakan-akan dalam tanda kutip mempermalukan Yesus dan para murid. Terlebih ketika ia meminta dikasihani, tapi di ayat 23 dicatat di sana bahwa Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dan ketika Yesus tidak menjawabnya, ia tetap mengikuti mereka dengan berteriak-teriak. Seakan-akan Yesus dan para murid lagi dikejar-kejar gitu ya, lagi diikutin, lagi suasananya sangat tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Dan saudara, hal itu pasti menjadi tontonan banyak orang. Karena ibu ini teriak-teriak. Tapi saudara, sekalipun bikin malu, sekalipun para murid gelisah, resah gitu ya, gak nyaman karena diikuti oleh satu emak ini tapi teriak-teriak. Tapi saudara, ibu ini gak peduli. Ia berteriak-teriak bukan untuk bergaya, menunjukkan aku the power of emak-emak. Dia berteriak-teriak bukan dengan tujuan mempermalukan Yesus dan para murid. Tapi ia berteriak-teriak karena sekalipun Yesus orang asing di daerah itu, ajaran dan budaya Yesus berbeda dengannya. Bahkan sekalipun dia belum pernah melihat mujizat yang Yesus lakukan. Tapi dari berita yang ia dengar, ia yakin hanya Yesus yang sanggup menolong anak perempuannya. Saudaraku, alih-alih didengarkan, alih-alih apa yang dia harapkan terjadi, alih-alih dia mendapat belas kasihan dari Yesus, ayat 24 justru mencatat Yesus menjawab teriakan ibu ini. Yesus katakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, kalau mendengar jawaban Yesus kayak gitu, kalau kita jadi ibu itu, mungkin kita sudah mundur, mungkin kita sudah pulang, mungkin kita sudah putus asa. Sia-sia dari tadi gua teriak-teriak tapi gak didengar. Wong Yesus cuman pelayanannya, Yesus hanya diutus hanya untuk umat Israel. Saya kan bukan. Saya kan orang Kanaan, saya orang Yunani. Tapi saudaraku, sekalipun ibu ini berkebangsaan lain dan bahkan berbudaya lain dari Yesus, ia justru makin mendekat. Ia justru lintas batas pada apa yang menjadi identitasnya. Karena apa saudara? Di dalam bacaan mengatakan ia mendekat, bukan pulang, bukan lari, bukan putus asa ketika ditolak Yesus, tapi ia justru mendekat dan menyembah. Menyembah ini saudara punya arti dia tersungkur dan bersujud pada Yesus. Saudara, ia katakan, Tuhan, tolonglah aku. Ini suara merintih, ini suara tertatih. Dan dari sikap dan perkataannya menunjukkan ia betul-betul memohon pertolongan. Ia bahkan yang awalnya hanya memanggil Yesus sebagai anak Daud, karena mungkin seringkali disebut orang demikian, ia memanggil Yesus kali ini dengan sebutan Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Ini wujud bukan pemaksaan, tapi ini wujud kepasrahan diri seorang ibu kepada Yesus. Tapi saudaraku, Yesus, dia malah jawab dengan kata-kata yang lebih sadis, lebih kasar dari jawaban sebelumnya. Katanya saudara, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sarkas sekali, kasar sekali. Karena kata anjing dalam kalimat Yesus tentu merujuk pada perempuan Kanaan itu. Dan saudara, membaca sikap dan juga jawaban Yesus dalam bacaan ini, kita mungkin berasumsi dengan cepat, kok Yesus gitu sih?
kayak bukan Yesus aja. Kenapa perkataan dan sikapnya seakan menunjukkan kepada kita bahwa kasih Yesus kok terbatas? Kasih Yesus kok eksklusif hanya untuk umat Israel aja? Malah Yesus parahnya seakan mengatai perempuan Kanaan, ibu itu yang sedang meminta pertolongan itu dengan menyebutnya anjing. Ini gak sopan. Ini seperti bukan Yesus. Apa yang Yesus maksudkan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata betul kata pepatah. Jangan cepat-cepat berasumsi. Jangan cepat-cepat menilai. Sebab ternyata apa yang Yesus lakukan bukan karena kasihnya terbatas. Bukan pula karena ia cuek dan gak peduli pada permohonan ibu itu. Bukan juga karena ia kurang ajar mengatai seorang ibu dengan sebutan anjing. Ia diam dan tidak menjawab, atau bahkan dengan menjawab demikian bukan karena ia enggan lintas batas dengan orang-orang di luar Israel. Karena ternyata saudaraku, sikap dan perkataan Yesus dalam bacaan ini adalah cermin dari sikap dan perkataan orang-orang Yahudi pada umumnya kepada orang-orang non-Yahudi. Kepada orang-orang yang bukan umat Israel, termasuk perempuan Kanaan ini. Bahwa saudara, orang Yahudi itu sering menganggap diri mereka hebat, utama, karena mereka umat pilihan Tuhan. Mereka juga enggan untuk berkomunikasi atau sekadar menanggapi pembicaraan dengan non-Yahudi. Karena apa? Berkomunikasi dengan orang-orang non-Yahudi itu akan membuat mereka jadi najis. Bahkan saudara, orang-orang Yahudi menganggap cuma bangsa mereka sendiri adalah orang, manusia. Dalam bahasa Ibrani Adam, bahasa Yunani anthropos. Sedangkan bangsa-bangsa lain, orang-orang lain, dalam bahasa Ibrani dari kata goyim. Goyim ini artinya orang kafir. Dan orang kafir ini saudara sama dengan anjing. Makanya ada ungkapan anjing dalam bacaan kita. Karena apa saudara? Karena memang orang-orang Yahudi zaman itu menganggap orang-orang Kanaan atau orang-orang non-Yahudi yang lainnya lebih rendah dari mereka. Seperti anjing yang selalu di bawah. Itu bahasa kiasan sebenarnya, bukan hinaan. Tapi ya hinaan juga. Tetapi mereka menggunakan istilah anjing itu karena memperlihatkan kedudukan orang-orang non-Yahudi. Itu selalu di bawah orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi lebih tinggi, lebih utama. Bangsa pilihan Tuhan. Saudaraku, uniknya dalam bacaan ini, perempuan Kanaan ini ternyata tahu bahwa mereka, orang-orang Yahudi, menganggap dirinya atau bahkan orang-orang non-Yahudi seperti anjing. Makanya saudara, di dalam bacaan ketika Yesus kasih kalimat yang tadi tentang anjing itu, ternyata di dalam bacaan juga saudara, perempuan itu juga menimpali apa yang Yesus katakan. Ia mengatakan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudaraku, bagian ini penting sekali. Karena bagian ini menunjukkan kerendahan diri seorang perempuan Kanaan untuk mendapat belas kasihan Tuhan. Gak apa-apa Tuhan, gak dikasih makan, tapi dari remah-remah aja yang jatuh itu udah jadi sesuatu yang berkat. Itu udah jadi sesuatu yang istimewa. Namun saudaraku, pada bagian ini pula menunjukkan bahwa kesadaran orang-orang non-Yahudi bahwa mereka seringkali tidak dikasihi sebagai manusia. Mereka seringkali direndahkan oleh orang-orang Yahudi, oleh sesama mereka manusia. Bahkan dianggap rendah layaknya seekor anjing.
Saudaraku, membaca bagian ini, di bagian akhir ini saudara, Tuhan Yesus nampaknya secara sengaja mengangkat topik kasih yang tidak lintas batas ini. Karena apa? Karena lihat saja, Yesus bukan hanya mau mengkritik orang-orang Yahudi yang merendahkan sesama mereka, yang tidak punya kasih kepada sesama mereka. Tapi dalam bacaan ini menariknya saudara, Yesus juga mengkritik para muridnya yang juga adalah orang Yahudi. Kenapa saudara? Kan ada dua hal. Satu, ketika perempuan itu mengikuti mereka dan Yesus akan tidak peduli, tidak jawab, para murid ikutan diam. Para murid ikutan tidak peduli. Dan buat para murid saudara itu biasa. Karena mereka ingat, mereka gak boleh ngomong sama orang-orang non-Yahudi. Itu najis. Perempuan itu kafir. Perempuan itu kalau kita ajak ngobrol atau kita menimpali obrolannya, kita akan jadi najis. Dan hal yang kedua saudara, ketika perempuan itu berteriak-teriak, mempermalukan dirinya di hadapan umum, para murid bukannya iba, bukannya kasihan, mereka malah minta Yesus supaya Yesus menyuruh ibu ini pergi, diusir kayak anjing. Padahal saudara, ibu itu dengan sungguh-sungguh yang meminta belas kasihan untuk anak perempuannya. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu, bacaan ini menjadi petunjuk bahwa Yesus mau mengubah sebenarnya pola pikir dan kebiasaan yang keliru pada masa itu. Yang selama itu dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk memandang orang-orang lain, untuk memandang orang-orang non-Yahudi. Jika selama ini orang Yahudi, mereka berpikir dan memandang orang lain itu kafir, rendah seperti anjing, najis, tidak perlu dikasihi. Namun melalui bacaan ini, melalui tindakan Yesus yang akhirnya menyelamatkan anak perempuan Kanaan itu, menjadi pelajaran bahwa Yesus menghendaki kasih yang lintas batas. Kasih yang tidak biasa, melainkan kasih yang luar biasa. Karena memandang dan menganggap orang lain yang berbeda bukan untuk diabaikan, tetapi untuk dirangkul dengan kasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bukan hanya mempelajari atau belajar akan teks firman Tuhan, tapi hari ini kita juga mau berefleksi bagaimana dengan kita saudara. Kita hidup di Indonesia dengan beragam budaya, beragam bahasa, agama, bahkan beragam karakter, kepribadian, kebiasaan, kemampuan. Namun saudara, ketika kita berhadapan dengan keragaman ini, apa yang kita lakukan? Apakah sudah melakukan kasih yang lintas batas seperti yang Yesus lakukan? Ataukah kasih kita masih terbatas? Kita masih pilih-pilih, kita masih abaikan yang lain, yang gak menguntungkan saya jauh-jauh deh. Yang gak bawa dampak baik, atau gak bawa sesuatu yang oke buat saya, jauh-jauh deh. Oh yang suku-suku ini kasar dia, jauh aja deh. Saya maunya dengan suku saya aja. Atau justru saudara kita punya kasih yang lintas batas. Kasih yang merangkul. Kasih yang menunjukkan kasih Allah dalam relasi kita. Saudaraku, belajar dari Yesus hari ini, mari kita berhenti merendahkan orang lain. Mari kita berhenti abai terhadap orang lain. Siapapun mereka, apapun agama, budaya, bahasa, karakter, status sosial, bahkan pekerjaan mereka. Jangan hakimi mereka, tapi kasihi mereka dengan kasih Allah yang lintas batas. Biar orang lain tahu dan merasakan bahwa Allah ada melalui kasih yang kita berikan dan tunjukkan. Selamat terus mengasihi dalam kasih yang tanpa batas. Selamat melintasi batas-batas yang ada.
Dan biarlah batas-batas itu tidak terus menjadi zona nyaman kita. Tapi kita mau keluar untuk terus mengasihi orang lain seperti yang Yesus tunjukkan bagi kita semua. Tuhan memampukan kita. Amin. Suatu saat engkau kan dapat bahagia yang sejati. Bila kau menanam duri, tak mungkin kau menuai anggur. Apa yang kau cari sekarang mestinya hikmat Tuhan. Kasih itu panjang, sabar, murah hati. Kasih itu lemah lembut, tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Hari-hari lembaran usia harus kau tulis perilaku yang benar. Bila kau tutup buku nanti, seperti pohon lebat buahnya. Kasih itu panjang, sabar, murah hati. Kasih itu lemah lembut, tidak sombong. Kasih tidak megahkan diri, namun kasih itu suci. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itu
Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah Indonesia di pusat maupun di daerah, agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa agar usaha-usaha untuk menemukan obat maupun vaksin dapat mengalami kemajuan dan bisa membuahkan hasil yang menggembirakan. Kami berdoa untuk semua orang yang menderita penyakit COVID-19 ini, agar mereka boleh segera dipulihkan. Kami mendoakan juga tim medis, gugus tugas maupun relawan, agar Tuhan mampukan mereka dan melindungi mereka di dalam perjuangan mereka. Begitu juga untuk kebutuhan materi dan alat-alat yang dibutuhkan di rumah sakit dan semua tempat perawatan. Kiranya Tuhan berkenan memenuhinya. Dan biarlah gereja-gereja berserta seluruh umat-Mu dapat turut mengambil bagian dalam penanganan pandemi ini. Tuhan, kami membawa keprihatinan kami atas situasi ekonomi global yang sedang berlangsung. Banyak orang kehilangan mata pencaharian, Tuhan. Kami yakin Engkau tidak akan tinggal diam. Kami menantikan pertolongan-Mu, dan biarlah kami boleh melihat kebaikan Tuhan di dalam masa-masa sulit ini. Kami mengingat juga untuk jemaat yang sedang sakit maupun yang dalam pemulihan. Biarlah tangan Tuhan terus bekerja di dalam segala prosesnya. Kami membawa rencana relokasi GKI Denpasar ke hadapan Tuhan. Kami serahkan seluruh tim relokasi bersama jemaat yang berupaya mewujudkan relokasi ini, dan kami percaya Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik. Kami mengingat juga Tuhan, untuk anak-anak yang masih menempuh studi secara online, Tuhan kiranya bantu mereka agar studi mereka boleh berjalan maksimal dengan dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar mereka. Ya Tuhan, di dalam doa ini, kami bawakan juga saudara-saudara kami di Beirut, Lebanon, yang sedang berduka karena ledakan yang terjadi di sana. Tuhan, lawatlah mereka, berikan mereka penghiburan, dan Tuhan izinkan segala usaha untuk membantu dan memulihkan situasi di sana untuk boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kemurahan Tuhan. Saat ini, kami berdoa juga untuk rencana penahbisan calon pendeta Maureen Christine. Di tengah situasi seperti saat ini, biar Tuhan yang memimpin panitia dan semua yang terlibat di dalam persiapannya sampai dengan hari hanya Tuhan. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami mengangkat doa ini di dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami
yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita senantiasa mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita, seperti yang dinyatakan dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu
jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Jadilah saksi Kristus bagi dunia, serta nyatakanlah karya Roh Kudus dalam kehidupanmu. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, kini dan selama-lamanya.